Ini sih bener-bener gue lagi pemanasan buat beli laptop Asus terbaru yang sebentar lagi mau keluar dan lu pasti tahu gue mau laptop apa ya. Cuma yang ini seri yang sama, chipset yang tipe juga, tapi malah bener-bener gue dibikin suka sama ini laptop. Ini laptop gue bawa buat libur panjang kemarin di rumah dan lu tahu apa? Gue ngerasa sia-sia bawa charger pulang ke rumah karena nggak kepake tuh charger. Mau dibilang udah kecil chargernya, tapi selama libur 3 hari gue nggak pakai chargernya sama sekali karena baterainya ini bener-bener irit banget gitu. Gue pakai buat nonton, browsing, sama kelarin kerjaan tipis-tipis, bikin script gitu ya. Ya, tuh laptop bener nggak habis nih baterainya. Ya jangan lebay juga sih, mungkin gue pakai kisaran 4-5 jam sehari lah. Dan laptop ini ya tetap awet lah baterainya. Emang real laptop yang udah punya teknologi AI itu bisa ngejaga efisiensi baterainya itu jauh lebih irit. Dan emang tahta laptop tuh nggak perlu charger sekarang tuh kayak nggak cuma Apple aja, laptop Windows makin sekarang makin gila pak. Fix sih ini ya, bakal ada konten soal baterai laptop Windows tuh ya nggak bakal boros lagi gitu. Tapi ya udah, gue sampai sekarang belum kenalin ini laptop ya. Jadi ini adalah laptop yang terbarunya si Asus seri VivoBook S14 OLED. Kalau ngomongin soal performance, laptop ini gue rasa udah lebih dari cukup untuk target penggunanya. Dari Cinebench sih dapat skor yang cukup tinggi untuk multinya dan single score-nya, dan memang setara dengan Core Ultra 7 lainnya yang pernah kita tes. Bahkan untuk Cinebench R23-nya pun juga berada di angka yang sama. So ini udah punya performance yang oke. Dan untuk performance Intel Arc-nya juga, yaitu si GPU-nya pun bisa mendapatkan skor yang sama, ditambah gue udah tes di 3D Mark Still Nomad. Ini termasuk kategori bagus pula untuk bermain game ringan dengan teknologi game yang terbaru. Sama kalau ditanya soal kapabilitas multitasking di PC Mark X pun ini udah dapat skor yang sangat tinggi ya. Jadi sekali lagi laptop untuk bahas performance laptop tipis dengan performance dari Intel Core Ultra 7 155H, ya udah itu udah aman banget, nggak ada yang namanya lemot lagi untuk skala laptop tipis. Tipis ya, bukan laptop gaming loh. Dan memang semenjak tahun ini CPU Intel Core Ultra tuh bener-bener rapih mainnya. Kayak ngebuat laptop tipis tuh makin auto bagus gitu dan auto suka gue. Serta kalau dipakai real case-nya pun seperti Adobe Premiere Project punya kita, aman banget durasi rendernya. Palingan untuk playback video 4K aja sih yang kompleks itu udah mulai perlu diperhatiin karena dia sendiri emang belum ada GPU discrete-nya. Dan walaupun gunain integrated GPU aja, yaitu si Intel Arc aja, performance game di settingan low itu udah libas abis. Kayak dari CSGO bisa sekitaran 119 fps dengan rata-rata 1% low-nya itu di 70 fps. Lalu Valorant game yang lebih ringan itu bisa di 299 fps gitu. Dengan 1% low-nya masih di atas 120 fps. Bahkan game Dota 2 aja aman banget di 106 fps rata-ratanya. Kayak ya udah, lu beli laptop ini pun main game masih sangat-sangat capable pak ya. Menarik emang. Ya racikan terbaru juga sih CPU Intel Core Ultra 7 155H dengan konfigurasi 6 P-core, 8 E-core, dan 2 low power E-core ya. Dan total thread-nya itu ada 22 dengan maksimum turbo frekuensinya di 4,8 GHz dengan TDP di 28 Watt. Lalu untuk GPU-nya nih Intel Arc Graphic dengan 8X E-core, RAM-nya 16GB LPDDR5X 7467MHz dan juga 1TB SSD PCIe Gen 4 punya. So secara spek ini udah nggak main lagi. Ditambah laptop ini termasuk dalam jajaran Intel Evo 2004. Jadi kalau kalian inget ya, laptop yang udah gunain badge Intel Evo ya laptop yang nggak perlu pusing buat kalian beli. Ya tinggal pakai, tinggal beli aja, pasti puas. Sedangkan untuk laptopnya sendiri ini udah tergolong yang premium, walaupun ini nggak masuk ke line up ZenBook-nya Asus. Ini kayak udah bisa dibawa-bawa ke area yang berkelas gitu. Pertama, gue suka sama Asus membuat branding VivoBook pada back panel displaynya itu minimalis. Dan sama juga di sisi displaynya pun nggak gunain font yang ngejreng. Sekedar Asus VivoBook S kecil aja gitu, manis banget. Dimensinya pun juga tipis banget, dari 1,4 cm doang dengan bobot di 1,3 kg. Udah ciri khas laptop tipis lah. Jadi enak nih buat masuk tas, nggak bikin jompo tuh punggung. Ditambah juga untuk ketahanannya udah standar US MIL STD 810H cuy. Ya kelihatan dari hintsnya aja udah cukup kuat, nggak letoy dan bisa kebuka hingga 180 derajat, itu udah bagus. Keyboardnya pun juga standar, nggak ada numpad, tapi typing feel-nya itu juga udah enak karena dia udah ada Asus ErgoSense juga, dan juga sudah punya backlit 3 step warna RGB single zone yang ngebantu penggunaan di ruang gelap, serta ada tombol Copilot yang ganti tombol right click di keyboard untuk shortcut buka Copilot secara cepat. Ini Copilot kepake ya buat lu nanya-nanya informasi di seluruh internet ya, kayak ChatGPT gitu loh. Bukan kayak Google biasa. Cobain deh kalau lo punya laptop kayak gini. Seru deh lo pasti jawabnya. Terus untuk touchpad juga tergolong luas juga, jadi emang udah cukup enak buat lo gunain laptopnya tanpa tambah
keyboard ataupun mouse lagi. Udah cukup nyaman lah penggunaannya. Dan untuk thermalnya sendiri dia itu udah punya 2 buah kipas dengan 2 buah heat pipe. Untuk salur udaranya pun dia intake ada di sisi bawah dan dibuang melalui exhaust pada hinge-nya. Ya untuk suhunya sih jarang ngerasa panas ya di penggunaan normal. Kalau dari pengetesan kita sendiri, suhu saat idle-nya itu di sekitaran 57 derajat Celcius. Dengan surface laptop hotspot-nya itu di titik tengahnya ya, di tengah hinge-nya atau di area CPU-nya dengan rata-rata di 40 sampai 41 derajat Celcius. Sedangkan untuk saat di stress test dengan Cinebench bisa dapat rata-rata suhu tingginya di 89 derajat Celcius dengan surface titik hotspot-nya yang sama di 48 sampai 49 derajat Celcius. Namun ini tidak menyebar ke area keyboard yang biasa kita gunakan. Ini pertanda bagus, jadi lo tetap bisa nyaman gunain laptop ini saat laptopnya bekerja dengan maksimal. Tidak bikin jari kita kebas karena panas, bahkan telinga kita pun ya masih cukup aman dengar suara fan-nya di kondisi maksimalnya. Karena saat kita tes di sini coba mentok di 60 dB aja, yang masih ukurannya orang-orang ngobrol lah, masih normal. Jadi nggak ada masalah lah. Sekarang kita bahas soal layarnya ya. Dia ini punya ukuran di 14 inci dengan resolusi Full HD 16:10 dengan panel OLED glossy punya. Lalu untuk refresh rate-nya emang basic ya, masih 60 Hz saja, dan akurasi warnanya sudah mencapai 100% di CIP3, brightness di 600 nits peak-nya, sekaligus juga udah VESA Certified Display HDR 600. Ya ini udah cukup oke lah. Kita tes pakai Luxmeter pun juga sudah mencapai 770 lux. Buat di HDR max brightness-nya udah cukup hebat lah. Maksudnya udah cukup tepat lah nih hasilnya. Dan selama gue pakai sih ini udah aman banget, bahkan termasuk yang gua suka karena dia punya rasio yang cukup luas. Bahkan walaupun masih di Full HD 60 Hz aja, ya kalau buat kerja kasual sih ini udah cukup lah ya. Ditambah juga untuk webcamnya dia punya resolusi Full HD dengan IR function untuk Windows Hello, dan karena ini sudah ada NPU-nya, lu bisa gunain fitur webcam biar lebih bagus lagi hasilnya. Kayak background blur buat ngejaga privasi belakang kalian saat video call. Dan tentunya mic-nya pada laptop ini sudah tergolong baik ya, karena sudah memiliki teknologi ASUS AI Sense, jadi bisa ngejaga suara jernih sekaligus webcamnya tadi minim burik. Speakernya sendiri juga sudah menggunakan standar Harman Kardon. Suaranya kencang dan juga udah cukup bagus buat kalian denger out of laptopnya gitu. Terus juga buat baterainya dia punya kapasitas besar 75 Wh, dan kalau soal ketahanan jangan ditanya lagi. Ini udah termasuk laptop yang super irit baterai dan cukup sesuai dengan gua pakai kemarin. Klaimnya pun ini bisa sampai 17 jam penggunaan. Lama banget gitu, seharian full. Konektivitas Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3 ya, udah latest, cakep juga. Sama satu lagi nih yang cakep nih, soal portnya komplit ya. Dari port HDMI 2.1 tetap ada, terus ada 2 USB-C Thunderbolt 4, micro SD slot, audio jack, dan sisi kanannya ada 2 USB-A 3.2 Gen 1 punya. Asus bener-bener nggak pelit nih soal ini. Dan tentunya lu masih bisa setting-setting lagi untuk utilitasnya via software My Asus. Juga untuk mengganti warna keyboardnya lu bisa melalui setting di Windows-nya yaitu Dynamic Lighting. Ya jadi si Asus VivoBook S14 OLED ini sih menurut gua udah jadi laptop all-in-one yang buat lu memang fokusnya itu buat gunain saat kerja. Ya gue suka style mereka mendesain VivoBook ini jadi laptop yang lebih premium like laptop gitu ya. Jadi lu nggak ngerasa bahwa laptop murah lagi dan tetap bisa bergaya saat berada di skena profesional. Gue pun gunain ini beberapa hari buat di rumah. Gue juga sangat-sangat puas, terutama dari baterainya yang tahan lama dan pula performanya pun nggak kerasa melambat karena gue nggak nyolok listrik. Bener-bener snappy banget buat lu gunain dan cocok lah kalau lu penggunaannya itu mostly office dan tipis-tipis kerjaan yang berat kayak ngedit video atau game-game di selang waktu kosong kalian. Paling yang perlu diperhatikan lagi yaitu beberapa hal yang agak kurang di gua itu sebenarnya ada di bagian layarnya aja. Udah bagus tapi belum sempurna. Dari resolusi dan juga refresh rate-nya ya masih cukup biasa walaupun udah OLED dan juga rasionya rasio yang modern. Ya gue belum tahu pasti sih SKU apa aja yang bakal masuk untuk si VivoBook ini, karena gue di marketplace pun belum ada yang ada di atasnya ini. Cuma kalau gue cek secara global, dia ini udah punya pilihan layar di resolusi 3K 120Hz, bahkan CPU-nya itu bisa sampai Intel Core Ultra 9. Tapi yang pasti kalaupun ada ya pilihannya ya pasti harganya akan jauh di atas laptop ini. Intinya sih ini laptop udah sweet spot lah. Cuma beberapa hal aja yang masih perlu dikonsider biar nggak nyesel nanti ketika kalian beli laptop ini. So mungkin itu aja pembahasan gue dari Asus VivoBook S14 OLED 2024. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan komen aja kalau mau nanya-nanya soal laptop ini. Dan jangan lupa subscribe, like video ini juga, dan follow semua sosial media kita yang ada di deskripsi. Jadi sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye-bye!